Viral, posisi Anies Baswedan di Jakarta makin kuat dan tak tertandingi. Penantang pun harus berpikir matang. Bahkan terbaru, Partai Koalisi Prabowo atau KIM akan mematangkan sosok Ridwan Kamil untuk menjadi penantang Anies. Di sisi lain, Golkar ragu pada pamor RK bisa mengalahkan Anies di Pilgub Jakarta. Menjelang pemilihan kepala daerah atau pilkada tahun 2024 pada bulan November mendatang, pemilihan gubernur atau Pilgub DKI Jakarta mendapat sorotan utama. Apalagi dengan potensi majunya Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur. Maka tidak heran jika Pilgub DKI Jakarta disebut-sebut seperti Pilpres tahun 2024. Tensi panas mulai dirasakan, apalagi Partai Koalisi Indonesia Maju atau KIM, pendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024, berupaya kuat untuk solid membawa semangat koalisi itu ke Pilgub DKI Jakarta. Utamanya untuk menumbangkan dominasi Anies Baswedan di kota pusat ekonomi Indonesia itu. Di tengah munculnya nama-nama bakal calon gubernur penantang Anies Baswedan, nama Ridwan Kamil cukup menonjol diajukan sebagai penantang. Selanjutnya, Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang berisikan Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, dan PSI disebut akan mengumpulkan ketua umum partai untuk melakukan rapat membahas soal Ridwan Kamil maju Pilgub DKI Jakarta. Sekjen Partai Amanat Nasional atau PAN, Edi Suparno, mengatakan para ketua umum atau ketum partai di Koalisi Indonesia Maju atau KIM bakal menggelar rapat membahas Pilgub dalam waktu dekat. Edi menyebut salah satu isi pembahasannya mengenai rencana Ridwan Kamil atau RK dimajukan di Pilgub Jakarta. Saya kira sih para ketum parpol KIM bertemu dalam waktu dekat ya, karena kan kita juga semakin mendekati waktu pendaftaran ya. Jadi saya rasa dalam waktu dekat ini memang akan ada pertemuan untuk mengerucutkan dan memutuskan siapa yang akan maju, kata Edi di gedung MPR Senayan Jakarta Kamis 18 Juli. Edi menyampaikan pembicaraan yang muncul di KIM seputar Pilgub Jakarta sudah muncul sejumlah nama yang akan diusung, salah satunya Ridwan Kamil. PAN sendiri, ujar Edi, mengusulkan Ketua DPP PAN yang sekaligus Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, untuk menjadi Cawagup Jakarta. Meski begitu, Edi menyebut partai-partai di KIM masih perlu kembali berdiskusi untuk mematangkan pencalonan di Pilgub Jakarta. Lantaran nama RK juga menguat di bursa Pilgub Jawa Barat atau Jabar. Atas wacana KIM akan mengusung Ridwan Kamil di Jakarta itu mendapat respon dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Wasekjen PKB Syaiful Huda mengatakan belum ada poros yang final maju di Pilgub Jakarta karena semua partai politik masih dalam proses berkomunikasi untuk menuju pendaftaran calon gubernur pada 27 Agustus mendatang. Oleh karena itu, Huda meragukan bahwa partai KIM sudah memutuskan jagoannya untuk Pilgub Jakarta termasuk Ridwan Kamil. Sementara penilaian Partai Golkar sebagai partai Ridwan Kamil bernaung sejak awal sudah memprediksi pamor Ridwan Kamil kalah jika dihadapkan dengan pamor Anies Baswedan di Jakarta. Situasi ini juga menjadi pertimbangan serius partai berlambang pohon beringin itu.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, berdasarkan survei internal, elektabilitas Ridwan Kamil sangat tinggi sebagai calon gubernur di Pilkada Jawa Barat, bukan di DKI Jakarta. Meski demikian, Doli menilai elektabilitas Ridwan Kamil masih bisa terus bertambah di DKI Jakarta. Toh politikus dengan sapaan Kang Emil tersebut memang belum memiliki banyak catatan kiprah di Jakarta. Ridwan Kamil, kata Doli, memang masih kalah dengan elektabilitas Anies Baswedan ataupun Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Akan tetapi menurut dia, dua nama tersebut memiliki popularitas di Jakarta karena pernah menjadi gubernur. Hal ini masih bisa dikalahkan dengan kampanye Ridwan bersama partai politik pengusung. Makanya waktu itu dibuat atribut-atribut OTW Jakarta. Itu kan ada kejutan juga, membuat hentakan, sehingga waktu itu elektabilitasnya paling tinggi dari yang lain, ujar Doli. Apalagi jika melihat hasil survei Cagup di Pilgub DKI Jakarta terbaru dari Litbang Kompas, di mana Ridwan Kamil berada di posisi 3 di bawah Anies Baswedan posisi pertama, Ahok posisi kedua. Maka dari itu, Ahmad Doli berencana mencabut pencalonan RK di Jakarta, tapi dicalonkan di Jawa Barat. Karena di Jabar, RK mendapat elektabilitas tertinggi yang berpotensi menang. Kalau Golkar sampai saat ini berpandangan sebaiknya Ridwan Kamil itu kita akan calonkan lagi di Jawa Barat. Kenapa? Ya, salah satu pertimbangannya tadi kita lihat hasil survei. Kan ini kontras sekali kan antara survei di Jakarta hari ini Litbang Kompas. Kemudian beberapa kali kita lihat hasil survei di Jawa Barat. Termasuk kita lihat kemarin yang dilakukan SMRC. Ridwan Kamil itu sudah mencapai 50,7%, kata Doli. Namun Doli menegaskan, rencana mencalonkan kembali Ridwan Kamil pada Pilkada Jawa Barat belum menjadi keputusan yang final. Memang kami belum memutuskan secara final sampai hari ini. Karena sekali lagi saya mau mengatakan, Golkar ini adalah bagian dari Indonesia Maju. Kita sudah sepakat bahwa nanti kita juga akan saling mendiskusikan, mempertimbangkan terutama daerah-daerah yang strategis seperti Jakarta, Jawa Barat atau di Jawa secara keseluruhan, ucap Doli. Sebagai informasi, dalam survei Litbang Kompas, elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta berada di posisi ketiga dengan perolehan 8,5%. Urutan pertama ditempati oleh Anies Baswedan dengan perolehan elektabilitas 29,8% dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok di nomor 2 dengan angka 20%.